Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 32. Di awal video ini, Paksi Trendblade sendiri adalah sebuah kelompok unortodok yang muncul pada novel unortodok Faction Tyranny karya Gakkyung. Mereka sangatlah kejam, organisasi penjahat yang didanai oleh Good Heavenly Merchant. Kelompok yang melakukan aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia dan narkoba, penculikan, pengurungan, perdagangan, agar tak bisa dideteksi oleh orang lain, hingga mereka membuat markas di pinggiran, sangat rahasia di sebuah desa. Malam itu, di markas faksi Trendblade, seorang anggotanya terlihat tengah melapor pada ketua faksinya. "Saya minta maaf Tuan, saya gagal. Sesuai perintah Anda, saya mencoba menggunakan sekte sekitar untuk mengusir para murid Shaolin itu. Tapi, seorang Mong yang dikenal sebagai Blessed Monk menggagalkan rencana kami." Mendengar laporannya, ketua faksi Trendblade yang berpawakan besar itu pun menuturkan, "Kau gagal karena seorang Mong muda ya? Inilah kenapa aku benci kelompok faksi ortodok. Para hypocrite itu bahkan tak bisa mengurus masalah mereka sendiri." Anggotanya yang merasa cemas pun melanjutkan, "Tapi, apa ini baik-baik saja, Tuan? Jika Yeguan, sang Demon Exterminator sungguh bersama Blessed Monk." Namun, belum sempat anggota faksinya menyelesaikan kalimatnya, ketua faksinya telah lebih dulu mengerahkan senjatanya padanya menyela. "Terus apa? Apa kau pikir aku akan kalah?" Ya, sepertinya dia memang telah menghabisi banyak orang. Bukankah kau juga penasaran? Jika Demon Extermination dan aku, ketua faksi Trendblade bertarung dengan sekuat tenaga, siapa yang akan menang? Sementara itu, seorang anggota faksi Trendblade yang tengah berjaga di sekitar markasnya dibuat merasa aneh ketika mendengar suara-suara aneh dari luar markasnya. Ditambah lagi, ia bisa melihat jejak telapak tangan yang muncul dari tembok luar disertai hawa panas, yang itu membuatnya semakin penasaran hingga mencoba untuk memeriksanya. "Suara apaan tuh? Rasanya makin panas gini atuh." "Hah? Tunggu, lihat itu. Bukannya itu jejak telapak tangan?" Sayangnya, rasa penasarannya itu malah membuatnya celaka, karena tiba-tiba saja tembok yang ingin diperiksanya itu meledak menghempasnya, di mana seorang Mong menjebol temboknya dengan teknik Rolai Divine Palm Strike. Tentu saja, rekan yang berjaga dengannya pun tak tinggal diam, di mana ia segera berteriak jika ada serangan musuh dari luar. Akan tetapi, alih-alih mendapatkan bantuan, ia malah dikejutkan ketika mendengar suara ledakan dari arah lainnya, yang mana berarti menandakan jika markas mereka tengah diserang dari berbagai arah. Ternyata, yang memimpin serangan itu adalah Mong Yeguan, di mana ia menyerang markasnya dari depan sembari berteriak, "Kami juga datang dari depan loh. Seharusnya kalian cek semua jalannya, dasar tidak berguna." Sekarang aku mengerti. Martial artis ortodok yang telah menyiksa dunia, kekejaman kalian akan berakhir hari ini. Squad Demon Extermination, berangkat! Mendengar perintahnya, para anggota Demon Extermination pun langsung bergerak menghajar para anggota faksi Trendblade di sana. Hingga Mujin yang melihat aksi mereka pun segera menuju ke arah Mong Yeguan sembari berpikir, "Aku baru sadar sekarang, para Mong senior ternyata sangat kuat. Mereka cepat menyebar dan mengalahkan para villain. Apa ini kekuatan hak will Shaolin? Cahaya pemandu terkuat di dunia. Benar, aku bisa merasakan energi besar berada di depan." Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun bergegas mempercepat larinya, yang buatnya segera tiba di tempat Mong Yeguan sembari berteriak, "Mong Yeguan, apa kau baik-baik saja? Jumlah musuh ternyata di luar perkiraan." Namun, alih-alih mendapatkan sebuah jawaban, Mujin malah dikejutkan ketika melihat pertarungan sengit Mong Yeguan yang membuat Mujin langsung menyadari jika pria yang tengah bertarung dengan Mong Yeguan itu merupakan ketua faksi Trendblade. Akan tetapi, meski pertarungannya terlihat begitu sengit, di mana mereka saling bertukar serangan masing-masing, Mong Yeguan sendiri masih bisa memberikan perintah pada para anggotanya menggunakan telepati. "Dengarkan aku, seluruh anggota skuad Demon Extermination. Geledahlah area sekitar, selamatkan semua yang dikurung di sini.
cari secara menyeluruh di setiap sisi, dan temukan apapun yang bisa dijadikan bukti. Tak berselang lama setelah Mong Hye-gwan memberikan perintah seperti itu, intensitas pertarungannya pun seketika terhenti ketika tongkatnya hancur ke atas berbenturan dengan senjata ketua Pakitiran Blade. Namun, meskipun keduanya terhampas ke arah berlawanan karena benturan terakhir, ketua Pakitiran Blade malah terlihat begitu menikmati pertarungannya, hingga Mujin yang tak menduganya pun terperanjat berpikir, apa? Dia menikmati situasi ini? Apa aku harus menyerangnya bersama dengan Mong Hye-gwan? Saat Mujin berpikir seperti itu, Mong Hye-gwan yang melihat tangan kanannya gemetaran pun menuturkan, dia kuat ya. Keputusanku memanggil bantuan memanglah tepat. Kupikir mereka hanya kelompok biasa. Mendengar perkataannya, Ketua Pakitiran Blade tersenyum berkata, sebuah kehormatan bisa diakui oleh orang sepertimu. Mong Hye-gwan yang juga menikmati pertarungannya membalas, itu bukannya hal yang bagus. Semua pilihan yang kuakui hanya berharap agar aku bisa pergi bergabung ke neraka bersama mereka secepatnya. Ketua Pakitiran Blade yang merasa lucu pun menimpali. Senjatamu sudah hancur. Berapa lama kau akan berlaga sok kuat begitu, ha? Sembari bangkit dari jatuhnya, Mong Hye-gwan pun bersiap dengan tekniknya sembari menjelaskan, berlaga ya. Caraku mengirim mereka ke neraka selalu sama. Setelah mereka membuatku menjatuhkan senjataku, mereka pikir mereka bisa menang. Tapi jangan lupakan ini, situasinya mungkin akan kurang menguntungkan. Tapi aku masih berasal dari kuil Shaolin. Meski tanpa tongkat bodoh itu, aku bisa menghabisimu dengan mudah. Tepat setelah mengatakan itu, saat ketua Pakitiran Blade merasa jika apa yang dikatakannya itu hanyalah omong kosong, Mong Hye-gwan dengan cepat menghantam wajahnya dengan teknik Invincible Anti-Demon Punch, yang tentu membuat ketua Pakitiran Blade bertanya-tanya, apa-apaan kekuatannya ini, dan kapan Mong Hye-gwan memukulnya. Ditambah lagi, Mong Hye-gwan dengan ekspresi gilanya berteriak, tinjuku sebenarnya jauh lebih kuat loh, mampus kok. Tentu saja, Ketua Pakitiran Blade juga tak hanya tinggal diam di sana. Akan tetapi, saat ia bersiap untuk menahan serangan lanjutannya, tiba-tiba saja Mong Hye-gwan berbelok ke arah Mujin yang sedang menonton, di mana ia melemparkan Mujin ke hadapan Ketua Pakitiran Blade sembari berkata, eits, nanti dulu, saatnya belajar. Mujin, aku sudah melemahkannya. Sisanya kuserahkan padamu. Lakukanlah apapun untuk mengalahkannya. Semakin bahaya situasinya, semakin kuat kekuatan seorang akan bangkit. Pokoknya mah sikat. Tentu saja, tingkah Mong Hye-gwan yang seperti itu membuat Mujin terkejut kebingungan. Kenapa dia tiba-tiba menariknya ke dalam pertarungan bak melemparnya ke jurang. Meski mendadak situasinya berubah menjadi Mujin yang melawannya. Ketua Pakitiran Blade yang merasa diremehkan pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu, di mana ia segera menerjang Mujin sembari berkata, kau menyerahkan pertarungan ini untuk orang lain ya? Apa maksudmu? Aku tak cukup kuat untuk melawan Demon Exterminator. Meski provokasimu sia-sia, tapi niatmu untuk memancing amarahku berhasil. Setelah menghancurkan anak ingusan ini berkeping-keping, aku akan menghancurkanmu. Demon Exterminator menjadi debu. Mendengar perkataannya, Mong Hye-gwan pun tersenyum menunjuk Mujin membalas, sepertinya kau salah paham. Biar ku beritahu sesuatu, Wang di depanmu tuh bukan anak ingusan biasa. Dia itu anjing ingusan. Cepat setelah Mong Hye-gwan mengatakan itu, Mujin yang awal hanya diam di sana, kini tiba-tiba menerjang maju menjatuhkan Ketua Pakitiran Blade dalam sekali gerakan. Lalu, di saat Ketua Pakitiran Blade masih terkejut akan gerakannya, Mujin langsung mengunci kakinya sembari berpikir. Meski sikap awalku tak sempurna untuk menggunakan teknik self-defense martial art karena terburu-buru, entah bagaimana ini berhasil. Dengan pikiran seperti itu, Mujin yang menguatkan kunciannya pun berkata, kau tak akan bisa berdiri sekarang karena aku menjatuhkan punggungmu. Kau tak akan bisa berdiri sekarang karena aku menjatuhkan punggungmu. Kakimu akan kupatahkan sebelum kau bangun. Namun, tepat setelah Mujin mengatakan itu, Ketua Pakitiran Blade menggunakan teknik energi breathing Desert untuk melepaskan dirinya dari kuncian Mujin. Hingga di saat Mujin menyeimbangkan dirinya karena hempasan energinya, Ketua Pakitiran Blade yang telah berdiri pun menatapnya menuturkan, kau menggunakan teknik yang cukup aneh. Mong muda yang menggunakan teknik aneh dan simbol aneh di kepalanya. Jadi begitu, kau si Blessed Mong itu, Mujin kan? Sepertinya kau banyak membawa orang ternama hari ini.
kalian semua, anggota Pakiti Runblade. Saat aku melawan Monk muda ini, aku ingin kalian membuat lelah Demon Exterminator semaksimal mungkin. Mendengar perintahnya, tanpa medulikan luka akibat dari pertarungan sebelumnya, para anggota Pakiti Runblade pun segera bangkit mengepung Monk Haeguan. Hingga ketua faksi Runblade pun yang bisa fokus dengan Mujin tersenyum puas melanjutkan. Ku dengar kau cukup mahir dalam teknik treatment. Mari kita lihat apakah teknik itu bisa menyelamatkanmu meski kau mungkin akan mati sebelum bisa menggunakan teknik apapun itu. Dengan begitu, bersamaan dengan Monk Haeguan yang kembali menghajar para anggota Pakiti Runblade, Mujin pun melanjutkan pertarungannya, di mana ia menggunakan kakinya untuk menetralkan dampak serangan senjata ketua Pakiti Runblade sesuai arahan dari Monk Haeguan. Tentu saja hal itu membuat ketua Pakiti Runblade semakin marah hingga ia mencoba menangkap Mujin dengan tangan kirinya. Melihat pergerakannya, Mujin yang melihat sedikit celah pun tak hanya menghindarinya, di mana ia juga mengkonternya dengan kancian elbow twist yang membuat ketua Pakiti Runblade kembali menggunakan teknik energi breathing Desert untuk melepaskan rilisnya sembari berteriak. Sialan, teknik aneh lagi. Tak peduli berapa banyak kamu menggunakannya, semua itu percuma. Apa kau tak belajar sama sekali, ha? Trik murahan tak akan bekerja padaku. Meskipun teknik itu kembali menghempaskannya, Mujin sendiri tak kehabisan akal, di mana ia mengumpulkan energi miliknya sembari berpikir, sudah berapa lama ini berlalu? Setiap kali aku menggunakan teknik padanya, dia bisa sembuh secepatnya. Meski dia sudah ditelemahkan, perbedaan level kita masih jauh ya. Kalau begini, aku mungkin akan menyia-nyiakan kekuatanku tanpa meluncurkan serangan yang pas. Apa aku harus mengalahkannya dengan martial arts? Gigi dibalas gigi, mata dibalas mata. Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun mencoba menyerangnya dengan berbagai teknik martial arts yang diketahuinya, seperti Arhat Palm Strike, Chain Punch, dan Grow Inside Rinky. Ketua Pakiti Runblade tentu bisa mengimbanginya dengan tekniknya sendiri, Club Break Strike, hingga mereka berdua saling bertukar serangan dengan begitu intens. Akan tetapi, perbedaan kekuatan mereka di antaranya sungguh terlihat jelas, di mana ketua Pakiti Runblade kembali mengungguli Mujin dan berniat untuk segera mengakhiri pertarungannya. Tentu saja, Mujin yang terpojok begitu tak tinggal diam, di mana ia mengumpulkan sisa energinya sembari berpikir, gila, dia masih punya kekuatan sebesar itu. Tidak, mungkin ini kekuatan akhirnya. Aku akan mengumpulkan seluruh energi dalamku untuk serangan terakhir. Fokus, aku pasti bisa. Dengan pikiran seperti itu, bersama dengan ketua Pakiti Runblade yang mengayunkan senjatanya, Mujin pun mengadukannya dengan teknik Invincible Punch, Chain Punch Burst Technique. Seketika itu juga, senjatanya hancur berkeping-keping yang mengejutkan ketua Pakiti Runblade. Meskipun begitu, ketua Pakiti Runblade yang merasa masih bisa mengalahkan Mujin berteriak, "Ini masih belum cukup, kau harus menghancurkanku juga." Namun, kepercayaan dirinya seketika terhenti ketika Monk Haeguan muncul di belakangnya dan menyerangnya dengan teknik Invincible Anti-Demon Punch yang membuat ketua Pakiti Runblade tak bisa berkutik tatkala kepalanya dihantam bersama dari depan dan belakang. Lalu, bersama nih ketua Pakiti Runblade yang terjatuh ambruk di sana, Mujin yang tak menduga jika Monk Haeguan akan ikut menyerangnya pun bertanya, "Hah? Kau sudah mengalahkan mereka semua ya? Meski semua terjadi secara mendadak, kita bisa menghabisinya, Monk Haeguan." Dengan santainya, Monk Haeguan berkata, "Ya, lagi pula mereka mah lemah, kerja bagus." Kemudian, setelah pertarungannya berakhir, Monk Haeguan pun meminta satu silver yang dari Mujin sebagai hadiah atas kerja kerasnya untuk pergi mabuk sendiri. Lalu, saat ketua Pakiti Runblade kehilangan energi dalamnya, sisa-sisa anak buahnya pun menggigit mereka dan bunuh diri. Itu karena mereka yakin tidak akan bisa menang. Mereka melakukan itu karena peraturan. Dan para anggota Demon Extermination juga berhasil menyelamatkan para korban perdagangan orang. Mujin sendiri menyerahkan pekerjaan itu pada skuad Demon Extermination. Untuknya, informasi para korban ada di buku besar. Jadi, mengirim mereka kembali adalah hal yang mudah. Namun, hanya ada informasi tentang poin dan orang yang akan dijual di dalam dokumen. Dan buku besar yang skuad Demon Extermination temukan, tak ada informasi detail tentang siapa yang mendukung aktivitas tersebut. Ini pun diakhiri dengan Mujin yang mengecek semua dokumen dan buku besar itu pun hanya bisa menggerutu. "Sia, aku tak percaya jika tak ada satupun surat yang berhubungan dengan Ryusuho."